atau dia T per N juga bisa juga ya. Oke. Nah, itu dasar ya. Dasar untuk menentukan nanti gelombang. Nah, kenapa? Karena gelombang itu dia merupakan getaran yang merambat. Jadi gelombang itu adalah getarannya yang merambat. Sehingga prinsip-prinsip getaran itu bakalan ada pada gelombang. Nah, gelombang itu dibagi menjadi dua. Ada namanya gelombang transversal. Nah, ini biasanya kita bentuk dengan satu bukit lembah gitu ya. Dan gelombang longitudinal. Nah, cara melihat dia satu gelombang atau enggak itu minimal ya, satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Misalnya ini satu bukitnya dan ini satu lembahnya. Nah, itu dikatakan dia satu gelombang. Atau bisa juga jarak antara bukit sama bukit. Misalnya kayak gini. Ini titik A, ini titik B. Nah, A dengan B itu satu gelombang. Kenapa? Dia bukit sama bukit. Gitu. Atau dia bisa juga lembah sama lembah. Misalnya di sini C, di sini D. Nah, C sama D ini satu gelombang. Kenapa? Karena dia sesama paling bawah atau titik dasar dari lembah. Atau boleh juga simpul sama simpul kayak gini, misalnya kayak titik ini harus ketemu sama titik ini. Itu bagaimana caranya bisa satu bukit satu lembah. Itu untuk transversal. Paham ya? Selanjutnya adalah longitudinal. Kalau longitudinal itu biasanya contohnya itu kayak gelombang suara itu masuk ke longitudinal ya. Nah, di longitudinal itu dia harus minimal satu rapatan dan satu regangan. Itu ya. Selain itu juga ada gelombang stasioner atau rapatan simpulan kayak gitu ya. Kayak gini bentuknya, ada rapatan dan simpulan. Nah, untuk gelombang berjalan atau gelombang transversal, kita bisa bilang gitu ya. Dia ini bakalan ada namanya amplitudo. Ini A yang ini namanya amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Jadi kan sebenarnya ini simpangannya tuh bisa di sini. Misalnya di sini titik B. Nah, ini titik B itu juga simpangan. Titik C itu simpangan. Misalnya titik F itu juga simpangan. Titik H itu juga simpangan. Tapi yang paling tinggi pastinya adalah titik A di sini. Itu ada simpangan terjauh atau amplitudo. Nah, X itu ada jaraknya dan lambda itu adalah satu panjang gelombang. Sehingga persamaan umum gelombangnya itu adalah Y A kali sin omega T. Ini plus minus ya. Plus minus K X. Di mana omega itu sama dengan 2pi per T. Ya, 2pi per periode atau 2pi kali X. Sedangkan K ya, K itu konstanta ya, K itu ada 2pi per lambda. K itu 2pi per lambda. Di mana untuk mencari V atau V itu artinya adalah cepat rambat gelombang berjalan, itu bisa dengan lambda kali F atau omega per K. Jana boleh dicatat dulu. Jo. Jona. Ya. Oke, silakan dicatat ya.
Kami na pernah, yung sidang itu belum pernah. Minus kedua kali dari koma. Lalu nggak dewe. Kami sama Tuhan, kami Tuhan, kami. Kalau dia nelayan tuh. Kalau tidak kami rumah, kan ada mikir, apa dari mana dia, bapak mau kayak dia. Nggak nampak dengan anu nama. Jualnya. Ini apa kenal? Dengan menilai cabai apa? Yang beli, awak itu ibu. Baik umur ini sih itu. Mata tiga lapang dan mata. Cukup ada bahasa unting itu juga matang itu. Ada sebenarnya. Apa buat itu merah? Jadi kerap. Udah? Jo? Oh, tadi kau tidur di atas lah. Anu belajar di atas lah, anu randang tidur lagi. Jona? Jonathan? Ya. Udah belum dicatatnya? Ya. Oke. Masuk juga bentuk lain persamaan gelombangnya ya. Ini karena tadi kan omega itu diubah menjadi ini T per lambda. Nah, jadi bisa jadi kemungkinan ini bentuk lain persamaan gelombang itu gammasnya harus ini. Karena dari ada 4 ini persamaan, 5 ya. Itu bisa berubah menjadi T ya. Y itu sama dengan asin 2pi per T kecil per T besar, T kecil itu waktu, T-nya periode, tambah kurang X per lambda. Atau Y sama dengan plus A sin 2pf ya, T besar plus minus X per V. Bisa. Jadi nanti suatu saat kalau ada soal bentuknya kayak gini, kamu sudah harus memahami, oh ini bakalan seperti ini. Itu ya. Untuk arah rambat dan kecepatan dan percepatan gelombang. Nah, arah rambat itu penting banget dipelajarin nanti karena di soal kalau misalnya dilihat, oh dia ke kanan misalnya katakan atau ke kiri. Nah, itu tandanya gimana? Jika omega dan K-nya sama tanda, ya itu berarti dia ke kiri. Tapi jika omega dan K-nya beda tandanya, itu berarti dia ke kanan. Nah, nanti kita coba lihat di soalnya ya. Kemudian ada arah getar ya, yang pertama kali. Jika omeganya bertanda positif, berarti dia ke atas. Tapi kalau dia bertanda negatif, berarti dia ke bawah arah getarnya. Pertama kali, misalnya getarnya kayak gini. Nah, itu berarti dia ke bawah atau negatif. Tapi kalau dia kayak gini bentuknya, lihat gelombangnya. Kalau berarti dia omeganya positif karena dari ke atas dia duluan. Misalnya di sini mulai getarannya. Nah, kalau dia dari ke kiri ke kanan, itu lihat juga ya nanti itu. Nah, kecepatan. Nah, kalau kecepatan kan tadi dapatnya berarti kan dia Y A sin omega T plus KX. Kan? Dengan demikian kalau kita mencari V-nya, berarti diferensialkan Y-nya terhadap DT. Maka diferensial Y terhadap DT itu adalah berarti dia omega A cos omega T plus minus KX. Sedangkan untuk percepatannya itu yang V-nya didivisikan lagi. Maka dapatlah min
omega A kuadrat sin omega T plus minus K. Boleh dicatat dulu ya, Jo ya. Nah, Udah ya. Oke, nantilah kita belajar fase gelombang ini ya. Kita langsung bahas ke bawah. Masih persamaan gelombang per gas modulusium. Anak buah kena tidur. Yang sama. Oke. Yang ini ya. Nomor 38. Tadi udah di-spell ya. Berdasarkan arah getarnya, gelombang dikelompokkan menjadi gelombang apa aja. Gelombang apa aja? Longitudinal sama transversal. Ya. Mau coba ngerjain nomor selanjutnya? Baik, sendiri dulu. Boleh demonstrasi dulu nggak? Oh, boleh. Pada permukaan air terdapat dua buah gabus yang bergerak naik turun seperti pada gambar. Jika cepat lambat gelombang air adalah 80, maka frekuensi gelombang. Oke, yang ditanya frekuensi, ya kan? Di sini kita tahu nih jarak ke gabusnya 4 cm dari titik posisi timbangnya. Berarti yang 4 cm ini itu adalah A-nya, amplitudonya. Karena kan simpangan terjauh. Kemudian ini jaraknya ke sini, ya 50 cm. Nah, selanjutnya kita harus mencari, ya, kita juga harus mencari berapa sih sebenarnya satu panjang gelombangnya. Nah, seperti saya bilang tadi kan, kita juga harus menghitung berapa panjang gelombangnya.
jumlah lambdanya berapa? Kita hitung. Kalau ini 1 dari atas bukit 1, di sini berarti 1 gelombang. Ini berarti 2 gelombang. Nah, ternyata bukit di sini petinya. Berarti dia adalah 2,5 gelombang. Sama dengan 8 berapa? 50 cm. Berarti 1 lambda itu berapa? Nah, kamu cari 1 lambdanya berapa. Di sini diketahui ada 80 cm per second V-nya. Oh, V. Tadi kan rumus V itu adalah lambda kali F. Nah, kebetulan ditanya adalah frekuensi. Jadi langsung kita cari. Frekuensi sama dengan V per lambda. V-nya udah ada, tinggal cari lambdanya aja. Bisa? Jo? Bisa dikerjain? Jadi 20 kan? Iya, frekuensinya 20. Berarti frekuensinya 20 ya? Belum dapat. Berarti lambdanya 20. Ya kan? Berarti frekuensinya berapa? Intinya 20 yang kayak 7. Lambdanya 20. Ya, lambdanya 20. Terus frekuensinya? Frekuensinya sebentar. Lagi. Berarti frekuensinya adalah kan V per lambda. V-nya tadi udah dapat tuh. Udah tahu soal. Berarti nilainya berapa, Jo? Halo? V-nya berapa ya? V-nya? Kan V-nya 80. 80. Jadi F-nya 4. Jawabannya 4 ya. Nomor 40 boleh? Ada mereka gelap, kamu gelap deh. Jangan dulu kita kasih. Nomor 40 mau coba sendiri dulu. Banyak, banyak.
Oh, ya. Kalau coba pagi sampai labu hantu ya. Radio enggak, cuma lihat di kamar. Gimana? Tapi kalau anu yang kalau yang itu perhatikan. Yo, perhatikan yo. Kau jangan belum tahu, kau dah perhatikan. Mau banget loh. Itu soalnya lagi kau sebagai baju apa? Kurindang hitam. Ada yang tak tahu tu sini dah. Di sana tu ni. Tak. Ni. Mana hitam mana? Mana? Mana hitam tak tahu tu mana? Tu dah, tu dah. Iyo. Apa kok? Ini musik. Abang ada balik. Oh, kalau abang ada balik. Apa? Bila ketemu. Ayo, yang ini. Tidak, pulang ada habis itu. Jangan deh. Tak pernah mau soal tak pernah mau itu kenal. Aku kalau cuma datang di kosan Fase tuh FM. Fase? Ya fase. Bentar deh. Berapa menit? Ini tadi belum dibahas banget ya kalau 6 fase ya. 40 nih kayaknya. Ya, ini untuk penentuan fase itu yang ini. Nah, ini fase gelombang. Ya. Jadi ada sudut fase gelombang. Ya. Sudut fase itu ini theta namanya. Theta itu adalah omega T kurang Kx radian. Atau ini rumusnya untuk menentukan theta-nya itu berapa. Atau kalau fase gelombang itu adalah yang ininya. Jadi dia itu sebenarnya 2pi kali fase gelombang kayak gini. Nah, fase gelombang itu adalah T per T kurang X per lambda. Itu fase gelombang. Oke. Beda fase 2 titik A dan B itu pada waktu yang sama. Kita tahu ada namanya delta X kan, jarak titik A dan B. Nah, jarak titik A dan B misalnya A dan B itu jaraknya 50 misalnya. Nah, itu harus dibagi 3 dengan lambdanya. Berapa panjang gelombangnya?
Nah, kalau beda sudut fase itu adalah delta T, delta theta ya, delta ini. Theta sama dengan delta X per lambda kali 2T. Oke, boleh dicatat dulu ya. Dari sini. Ini boleh diberikan. Udah aja? Ya. Udah ya? Oke, terakhir. Kemudian ada yang D-nya kan? Coba catat yang terakhir. Yang delta theta. Udah ya? Oke, kita lanjut yang ke bawah. Tadi sampai oke. Yang nomor tadi itu nomor 40 ya. Nah, di nomor 40 itu yang ditanya tertentu beda fase, Bang. Beda fase antara P dan Q. Beda fase yang ditanya. Berarti yang deltanya ya. Delta ini.
Udah dapat ya? Belum? Belum. Yang sayang sayang, jangan sayang sayang. Tapi kurang T kecil itu apa? Apa? T kecil. T kecil itu waktu. Wah, nyari waktu kayak mana? Jadi nomor 40 ini kita harus mencari dulu. Kan di sini jarak PQ-nya. Ini jarak PQ itu 50. Berarti jarak PQ ini adalah delta X-nya. Delta X-nya. Delta X-nya itu adalah 50 cm. Kemudian kita harus tahu untuk mencari lambdanya juga. Kan? Karena untuk mencari delta P ini kan dia cuma delta X per lambda. Yang tadi barusan saya bilang ya, delta X per lambda. Nah, delta X-nya udah dapat, lambdanya lagi. Nah, untuk mencari lambda itu bisa menggunakan rumus, kan dia V sama dengan lambda per T. Kan? V sama dengan lambda per T. Nah, berarti mencari lambda itu sama dengan V kali T. T besar, T itu T periodenya. Nah, udah dapat mencari lambdanya, masukin nilai lambdanya, maka kamu bakal dapat beda fasenya itu berapa. Coba cari dulu. Anak kecil, anak orang saya ada di mau. Udah dapat belum? Lambda itu sama dengan ini kan F kali T. V. Buat F. Lambda itu V kali T. Jadi 50 bagi 15. 50 per? 15. Kok 15? Kan periodenya 0,2. Jadi F-nya 1/3. 1/0,2. Jadinya 5. 5 dikali 3. Kan V-nya 3 meter per sekon. Iya, kali 3. 15. Dikali T-nya 0,2. Kan periodenya 0,2. Hah?
Itu periodenya. Ya, ini periodenya 0,2 sekon. Ini kamu kira yang mana? Ini pakai ini frekuensi. Soalnya dibilang periodenya 0,2 sekon. Nggak kalikan aja kali 0,2, 0,6. Ini dalam bentuk meter. 0,6 meter. Maka jadikan sentimeter, 60 sentimeter. Jadi 5/6. Ya, 5/6. 20. Oke, nomor 41. Jadi di sekolah waktu mau kali dua kali. Deklarasinya bu. Kucing itu ano? Untuk kucing itu sama. Boleh takut dengan kau. Canggih lah. Belum. Saya nyari ya. Ya. Banyak. Itu berdarah, wajib dulu. Ya, itu namanya. Ipa itu tetap lah. Oh, lala, lala.
Itu masuk. Sudah dapat belum? Jadi, dua pi. 2pi. Nah, Dia nggak perlu pakai pi. Ya, dia nggak perlu pakai pi. Kenapa? Karena yang pertama kan kita harus mencari kecepatannya. Nah, kecepatan itu kan dapatnya dari begini. Ini V itu dapatnya dari lambda kali F. Ya. P itu biasanya P itu sama dengan lambda kali F. Nah, kita harus mencari lambdanya dulu. Mencari lambdanya. Okay. Nah, untuk mencari lambda itu dapatnya dari, kan dia tadi kan Y sama dengan A sin omega T kurang KX, ya kan? Berarti ini T, 2pi. Nah, 2pi ini masih ke dalam. Berarti omeganya adalah 2pi kali 4. Omeganya adalah 4pi. Terus K-nya itu, ini X ya. KX, oh ya. K berarti itu adalah masuk ke P-nya sama ya. Berarti K-nya adalah minus. Karena ini minus, berarti dia tetap K-nya adalah 4pi. Ya, K-nya 4pi. Sorry, ini 8pi ya. Karena 2pi kali 4 ini 4pi ya. Terus dengan demikian kita tahu kalau misalnya omega itu kan 2pi kali F. Berarti frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah omega per 2pi. Omeganya 8pi per 2pi. Berarti frekuensinya adalah 4 Hz. Dapat 4 ya. Tinggal lambdanya. Kan kalau lambda itu tadi dapatnya dari K ya. K itu kan dia 2pi per lambda ya. K itu kalau nggak salah 2pi per lambda. Berarti lambda sama dengan 2pi per K. Nah, 2pi K-nya tadi 4pi. Berarti 2 per 4 alias setengah. Nah, dapat setengah. Dengan demikian lambdanya setengah dikali 4, maka dapatlah 2 meter per sekon. Jawabannya D. Bisa dipahami? ya. Oke, dengan cara yang sama ya. Coba nomor 42 dan 43. Pastinya rata-rata kayak gitu. Kamu harus cari lambdanya dulu gitu. Aku ke WC dulu ya. Jona, Ya. 42 43 aman ya?
Iya. Ntar aku ke bawah dulu. Itu apa? Enggak, lagi pakai dalam. Apa tak pengacu? Di atas dan di bawah di kamu sangat ini kalau sangat tahu Dapat Jo? Belum. Bukannya sampah, bukannya pada rumah lagi di pintu. Masih sampah kali. Dua kertas, dua tadi. Kalau pemulai makan sambil bawa di mobil, kita ini cuma itu Jadi T itu sama dengan 50 pi. Itu sama dengan Waktunya itu 50 pi. Kan? Gak akan pernah dapetin yang pipi kayak gitu tuh. Kamu harus lihat ininya, polanya. Kan dia berpola. Pensilku mana? Dia lihat polanya. Intinya kan polanya itu Y sama dengan A sin omega T kurang KX. Itu aja. Nah, dari sini omeganya itu 8. Nah, amplitudenya itu 8.
Nah, 8 pi T ini kalau kita masukin ke dalam, ya kan berarti dia akan bentuknya seperti ini. 8 pi T dikurang, nah 8 kali 0,05 itu kalau dikalikan, ini kamu catat dulu yang tadi deh, yang ini, cara ngerjain aku tadi, biar paham. Ngerjain soal 64243 itu sama soalnya. Catat dulu aja. Oke, udah ya. Aku anggap udah. Jadi intinya itu dia pasti kalau soal seperti ini, soal persamaan Jo. Nah, ngelihatnya kan dia Y sama dengan A sin omega T kurang KX. Ini persamaannya harus bentuk kayak gini dulu biar sama. Makanya di sini kan ada 8pi nih. Maka dia itu kalau kita buat Y sama dengan 8 sin. Nah, itu nggak boleh 8pi. Makanya kita harus masukin ke dalam. Jadi dia adalah 8pi ini kita kalikan kali pelangi ke dalam, dia 8pi T. Nah, bentuknya sama kan? 8pi T dikurang. Nah, 8pi ini kali juga dengan 0,05. Misalnya gitu. Maka dia jadinya 0,4 pi X. Jadi omeganya berapa? Nah, dari sini kita dapat kesimpulan. Oh, omeganya adalah 8pi. Terus K-nya adalah 0,4 pi. Lalu kita cari apa yang dicari di sini. Misalnya kan kita kalau misalnya frekuensi jelas. Tadi kan omega itu rumusnya adalah 2pi kali F. Berarti kalau mencari frekuensinya adalah omega per 2pi. Omeganya udah dapat 8pi. Terus frekuensinya 2pi. Berarti frekuensinya adalah 8pi per 2v. Oh, berarti hasilnya adalah 4 Hz. Jawaban A udah belum tepat? Belum. Paham ya? Gitu. Nah, terus K, kalau K itu adalah 2pi per lambda. Nah, berarti biasanya orang mencari lambdanya tuh. Terus dia bilang gini, amplitudenya 8 meter. Bener nggak? Nah, di sini ada 8. Ternyata salah. Kenapa salah? Karena ini di dalam soal jelas. Maka kita harus jeli. Di soal ini nomor 42 ini. Di sini dalam bentuk satuan sentimeter. Gak mungkin 8, ini 8 meter. Berarti dia 8 cm juga. Maka di sini yang B ini benar sebenarnya, cuman satuannya yang salah. Paham? Nah, cepat rambat pasti tuh kayak gitu dia. Kalau nggak frekuensi yang diketahui, kalau nggak tuh yang ditanya, kalau nggak tuh lambdanya, kalau nggak tuh cepat rambatnya, amplitudonya, ke itu semua. Kalau dalam persamaan gelombang. Nih, kayaknya tanya panjang gelombangnya, berarti lambdanya. Benar nggak sih lambdanya 0,05? Kita buktikan. Mintanya lambda sama dengan 2pi per K. Berarti dari rumus ini. Pokoknya ini yang perlu dicatat sih. Ya. Maka lambda sama dengan 2pi per K, K-nya tadi kan 0,4
4. Berarti 2pi per 0,4 pi. Ya, kan bisa dicoret ya. Berarti lambdanya adalah 20 bagi 4 alias 5 cm. Panjang gelombangnya 0,05 meter. Benar nggak? Tepat. Kenapa tepat? Kan ini 5 cm itu sama dengan 0,05 meter. Nah, lalu cepat lambatnya 20. Nah, kita buktikan juga. P sama dengan lambda dikali F. Lambdanya tadi 5. Frekuensinya 4. Nah, 4 tadi ya. Iya kah? Nah, ya, frekuensinya 4. Nah, benar 20 cm per sekon. Benar yang C itu, tapi yang salah di satuannya. Pasti dia mengecohnya di situ. Arah lambatnya menuju X positif. Nah, ini negatif. Berarti dia bukan. Oke. Nah, ini makanya dia nomor 42 ini ya. Dan jawaban yang tepat itu adalah yang D. Paham, Jo? Iya. Coba dicatat dulu. Nomor 41 itu sama juga kayak gitu. Nomor 42, 43 nanti kayak gitu juga dia. Untuk ke bawah naik tu gali. Awak bisa. Jadi juga kita dari lagi. Kalau kita Di sekolah udah sampai persamaan gelombang berjalan belum? Apa? Udah sampai sini belum materinya? Udah. belum lagi bisa. Kalau sabar ini. Walaupun wah, ada di pandang lo. Tinggi gampang ini. Itu ada di gampang. Itu sama. Ada barang. Wah, yang tempat orang itu. Ini kalau pasangnya, kalau ya. Mana sih sekarang ada? Ada makan. Oh, ini boleh. Oh, Udah. Udah? Hmm. Oke, nomor 43 berarti ya. Coba nomor 43 sendiri.
Udah. Berapa nomor 43? Belum. Ya. Satu dan tiga benar. 1 dan 3 benar. Ya. Satu tiga benar, tapi nomor 2 juga benar. Nomor 2 itu juga benar. Kan lambdanya 1/4. Lambdanya 1/4. Terus lambdanya 1/4 kali 2,25 jadinya. Oke, yang seperti aku bilang tadi ya Jo, yang pasti ada 2 pin nih kayak gini nih. 2 pin nih kamu masukin ke dalam dulu. Iya, kan dibagi 2 pin lagi. Jadi nggak usah.
Tapi Kan 2 dibagi pi-nya udah 20 kamu lagi. kali dengan X/4 belum? Kan kali pelangi. Semuanya harus dikali. Itu bentuknya dia harus kali pelangi karena dalam kurung. 2 pi kali 25T, 2 pi dikali X/4. Oh iya benar. 100. Jadi A. Jawabannya semuanya benar. Fasenya berlawanan yang itu nomor 4. Tinggal apa mungkin ini agak ini ya. Sekarang coba nomor 44.
1, 2, 3. 1, 2, 3. A ya jawabannya ya. Benar. Udah benar ya. Oke, terakhir nomor 45. Semuanya benar. Gimana? Jadi 4 jawabannya semua benar. 44 tadi jawabannya A. Kamu nyari yang Tapi benar. 44. Ya, 45 sekarang. 44. Mana kan kita lewat? Ini pakai formula harmonic motion.
Ya. Cara bagaimana menentukan apakah harmonic motionnya, persamaannya. Dibawa iklan aja. Karena saya bawa iklan. Dulu ya. Ya kan dari depan aja. Coba kamu datang, nanya tadi aku tidak. Ada aku ya. Ya belum? Jo? 5 akar 3.